Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Adik-adik sekalian santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah Urang Agung Sidoarjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya Abah Andi kalian Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, melanjutkan ngaji mukhtasar kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ringkasan dari kitab At-Tibyan, yaitu penjelasan fi adabi hamalatil Quran, di dalam menerangkan adab tata krama etika para pengampu Al-Quran. Para pengampu Al-Quran itu bisa para pembacanya, bisa para penghafalnya, bisa para pengajarnya, bisa juga semua umat Nabi Muhammad yang setiap sholat itu pasti membaca Al-Quran. Sekarang halaman 4 baris ketiga atas nggih. Ya. Wa jama'a fihi. Wa jama'a lan ngumpulake apa Quran. Sapa Allah fihi ing dalam Al-Qur'an. Wa jama'a lan ngumpulake sapa Allah fihi ing dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi kita umatnya itu. Oleh Allah di situ telah dikumpulkan jami ama ing sekabehane barang apa saja, tapi tahtaju kang butuh sopo siro kamu, siro itu kamu, ilaihi marang ma, apa saja yang kamu butuhkan ada semuanya terkumpul di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya adalah perpaduan dari semua kitab-kitab suci dan suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ada. Apa saja misalnya minal akhbari bayane. Bayane itu yakni yang kamu butuhkan yang oleh Allah. Oh Yasin. Sendirian Ustaz. Luas Ustaz ya. Minal akhbari bayane saking piro-piro cerita, piro-piro kabar. Baik kabar yang berisi tentang kisahnya umat-umat terdahulu maupun umat-umat yang akan datang. Kehidupan yang dahulu maupun kehidupan yang akan datang. Itu kabar-kabarnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya misalnya niku nggih, penemuan muminya Fir'aun yang tenggelam, yang mengejar Nabi Musa itu dalam kitab-kitab suci selain Al-Quran itu yo tenggelam gitu saja.
Fir'aun yang menjadi musuhnya Nabi Musa itu tenggelam, ada. Tapi hanya di Al-Quran itu yang menyebutkan al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini al-yawma itu bisa jadi hari ini itu hari ketika diturunkan ayat itu, atau sebenarnya setelah tenggelam itu Fir'aun itu kemudian jenazahnya ditemukan lalu dimumi. Tapi karena Mesir itu orangnya tidak beragama Samawi, sehingga kabar itu tidak sampai kepada umat-umat dari Rasul yang membawa agama Samawi. Agama Samawi itu Yahudi, Nasrani, Islam. Baru diketemukan itu jenengan kalau bawa HP itu jenengan browsing itu. Itu ilmuwan Prancis itu yang kemudian memberi penjelasan ini mumi ini paling berbeda dengan mumi yang lain. Karena tubuh jasad yang dimumi itu banyak kandungan garam yang sangat luar biasa yang tidak ada dalam jenazah mumi yang lain. Kulo ningali niku waktu nang Mesir 20 hari September Oktober niku. Jadi mumi-muminya itu ditaruh di museum bawah tanah, lapis 3 penjagaannya niku. Jadi kamera itu ndak boleh nyala. Itu ada belasan mumi, sekitar 17 atau 18 niku. Salah satunya Ramses II itu. Lah itu yang bicara Quran. Padahal Quran itu kalau ditemukan 1800 ketika bongkar piramid itu. Al-Quran itu 1200 tahun sebelumnya bicara kalau jasadnya Fir'aun itu ada. Al-yawma nunajjika, hari ini kami selamatkan engkau bibadanika, tapi badannya saja, orangnya mati. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya bagi orang setelah kamu itu, kamu Fir'aun itu yang tenggelam itu, menjadi ayat, menjadi bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu cuma Al-Quran. Makanya ilmuannya itu masuk Islam ketika mendapati itu di Al-Quran sudah disebutkan. Kalau memang itu betul Fir'aunnya Musa, itu di Al-Quran memang betul sudah diselamatkan. Berarti ketemunya tahun 1800-an Masehi. Baru saja berarti. Belum 200 tahun yang lalu ditemukan muminya itu. Nah ini Quran, akhbarnya itu ada. Wal mawa'idi lan piro-piro mau'idoh, piro-piro nasihat. Bos butuh nasihat model nopo. Saya itu kalau mau khutbah itu ndak perlu repot-repot, tinggal baca Quran saja, nanti dapat materi itu. Wong isinya Quran itu mau'idoh semua. Baca Quran saja nanti ndak sampai 1 halaman itu sudah ketemu. Oh ini nanti yang disampaikan. Wal amsali lan piro-piro tepo tulodo, cuntu-cuntu. Masalul ladina yuhammiluna taurata kamasalil khimari yahmilu asfara. Yahmiluna napa yuhammiluna? Masalul ladina yahmiluna napa yuhammiluna taurata kamasalil khimari yahmilu asfar. Orang-orang yang membawa kitab Taurat, orang Yahudi yang tidak mengamalkan itu, hanya diambil keuntungan-keuntungan itu ya seperti khimar yang membawa kertas. Artinya kertas itu walaupun berisi sesuatu yang berharga, khimar itu ya tetap bodoh.
kitab ilmu yang isinya itu luar biasa, yang menjadikan kita itu menjadi pribadi yang lebih baik, itu kalau kita tidak membaca, tidak mentelaah, tidak memahami, tidak berusaha mengamalkan, itu ya seperti khimar yang membawa kertas. Ketoke nang dinding nggawa kitab tapi ndak tahu isinya apa, tentang apa, saya berpedoman dengan apa, padahal itu yang harusnya menjadi pedoman itu ada di genggamannya. Dia sibuk mencari pedoman-pedoman yang lain, padahal yang dia cari itu, yang dia pegang itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, itu Quran. Jadi sampean kalau sudah hafal Quran jangan berhenti sudah hafal, khatam, wis sudah ya, di wisuda nih kalau ya, di wisuda berarti uwes sudah, uwes berhenti, jangan berhenti, tapi dilanjutkan belajar untuk memahaminya. Belajar nahwu, sorof, ilmu bahasa Arab, karena Qurannya bahasa Arab, kita juga harus tahu kaidah-kaidah. Walaupun tidak bisa ngomong Arab, tidak apa-apa, wong kebutuhan kita bukan ngomong Arab, wong kita hidup di Indonesia. Kecuali kita sering ke Arab, gitu. Jadi lidere umroh, iku ayo gak butuh bahasa Arab sing fusha, gitu. Pokok ngerti isok komunikasi, gitu. Apalagi sekarang ada Google Translate, wis gampang ya. Ngomong bahasa Indonesia terus diomong nong ini ya. Gampang sekarang, supir-supir itu tidak kesulitan komunikasi dengan penumpangnya karena pakai Google. Sudah bisa komunikasi. Wal adabi lan piro-piro adab, tata krama, akhlak, itu diajarkan semua, ya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'd. Ya. Itu zaman sahabat sudah diajarkan Allah. Kalian kalau bicara, intonasi tinggi suaranya jangan melebihi suara Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, itu adab. Itu kita pakai kepada guru dan orang tua. Jangan nada kita itu, tinggi suara kita itu lebih tinggi daripada suara orang tua dan guru. Harus lebih rendah. Wah, nggak dengar kalau nggak keras. Ya kita yang mendekat, dibisiki. Jangan sambil teriak. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aksaruhum. Loh, durung tutuk niku. Aksaruhum la yaqilun. Orang yang memanggil-manggil miwara'il hujurat, Kanjeng Nabi di dalam, berteriak dari luar rumah Kanjeng Nabi, Muhammad, Waalaikum, Muhammad, ngonten itu. Teriak supaya Kanjeng Nabi di dalam itu mendengar. Padahal harusnya itu cukup ketuk pintu, Assalamualaikum. Kalau 3 kali tidak didengar, ya kita menunggu, kalau memang ada perlu, menunggu saja sampai beliaunya keluar, karena sudah Assalamualaikum 3 kali dengan suara yang tidak mengganggu tuan rumah. Nek suarane gedor koyo dek kolektor ngonten, nggih ngagetno sing duwe omah nggih, mendayo tapi gayae koyo nagih utang nggih. Kaget sing duwe omah niku. Ternyata malah mau pinjam nggih. Mau pinjam uang saja gayanya kayak mau nagih niku. Nah niku aksaruhum la yaqilun. Kebanyakan enggak mikir. Ini sama siapa ini? Sama nabinya. Kalau kita ya sama siapa? Sama orang tua, sama gurunya. Kalau di sini jenengan ya orang tuanya abadi itu. Wal adabi, Quran ada itu. Sangat banyak yang seperti itu.
sangat banyak sekali. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan berkata uff. Uff itu kalau di sini uff itu karo bapake, karo ibuke, karo gurune gak cocok lho ya. Sampai nek gak cocok ya apa? Hah? Nek gak cocok kan kudu gremeng ae. Lah itu jangan sampai keluar. Sampai ndak cocok boleh, itu manusiawi, tapi cukup di dalam hati. Jangan sampai ada suara yang orang tua itu kita mendengar. Itu sudah menyakiti. Apalagi orang tua itu usianya sepuh. Orang tua itu semakin beliau tua, itu semakin gampang mudah tergores. Karena semuanya serba tipis. Kulitnya tipis, termasuk hatinya itu tipis. Sampean bikin minuman wedang nonton misalnya, sampean misalnya nanti suatu ketika kalau orang tuanya itu sampean bikin, maunya itu baik, niatnya itu bikin wedang supaya hangat di badan, tapi naruhnya itu tiba-tiba gelas dan lepek niku muni kledik-kledik. Itu orang tua sudah perasaannya sudah beda. Kalau kita mungkin wajar lah, jenenge kaca karo kaca itu bunyi, tapi kalau orang tua beda. Dan itu manusiawi, orang yang sudah tua begitu. Makanya ndak boleh itu ndak boleh. Lapo gak ikhlas lah, dan dia lapo gak ikhlas lah. Nah, itu anaknya terus tersinggung, keliru juga. Karena ndak memahami orang tuanya. Ya memang seperti itu. Makanya saja ndak boleh. Itu saja ndak boleh. Apalagi membentak. Apalagi memukul, jungkrakno. Itu adab. Wa asnafil ahkami lan piro-piro maceme hukum, lambah banyak lagi. Innama harrama, nah itu kan terkait hukum. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan seterusnya. Itu terkait hukum apa yang diharamkan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis tata'a ilaihi sabila, tentang wajibnya ibadah haji. Ada macam-macam hukum apa yang ndak ada. Wal hujaji lan piro-piro hujjah, argumentasi al qat'iyati kang pasti, yang menohok, yang telak, yang orang itu sudah ndak bisa membantah lagi bahwa itu memang benar. Itu Al-Qur'an. Atau ad-dhahirati kang pertelo, yang nyata, argumentasi yang pasti, yang nyata, yang memutus. Coro kotoa itu makna asalnya memutus, maksudnya memutus argumentasi lawan untuk dia tidak bisa menjawab lagi, kecuali dia berkata dusta, iftiroan alaihi. Jadi kalah tapi gak ngaku kalah, malah menuduh yang kalah itu dusta. Hada sikhrun, hada napa niku asatirul awwalin. Nah, niku ucapannya wong kalah. Ini cuma dongeng-dongeng saja, ini sihir ini. Ad-damighati li ahlil ilhadi, ad-damighati kang mecah atau yang memaksa, ayil kasirat wal qahirat, yang mengalahkan, nek murote ngoten iki, yang mengalahkan, yang memecah dan yang memaksa, li ahlil ilhadid dolalit togomi, li ahlil ilhadi marang
ahli atau orang-orang yang ilhad, orang-orang yang kufur terhadap semua agama, iku ilhad. Kalau sekarang itu yo agnostik ta napa niku kalau sekarang niku. Jadi anti agama. Anti agama. Ad-dolali kang sesat. Itu lebih sulit nggih. Orang itu kalau dari Nasrani lebih mudah ke Islam. Tapi kalau dulu komunis nonton itu, tapi komunis itu bukan agama, bukan anti agama. Komunis itu hidup secara komunal, sama rasa, sama rata, itu konsep. Makanya di Irak itu walaupun orangnya Islam, tapi dulu partai Ba'ath, partainya Saddam Hussein itu pahamnya juga komunis. Karena komunis itu tidak selalu anti agama, itu hanya pandangan hidup bermasyarakat. Itu lebih sulit karena Nasrani masih kenal Tuhan, masih kenal akhirat, masih ada kehidupan setelah kematian. Melencengon itu masih ada kesamaan-kesamaan. Tapi kalau sudah anti Tuhan itu sudah tidak ada kesamaan sama sekali. Ad-dolali mboten usah dulan. Dolun dolalun. Ad-dolali kang sesat, kesasar, atau ghomi kang asor, aradhilun nas. Atau ghomah itu aradhilun nas, rendah-rendahnya manusia, aradhil. Itu mereka kena argumentasi Al-Quran itu langsung telak, terputus, gak bisa bicara lagi. Seperti argumentasinya Nabi Ibrahim napa niku. Apa niku? Bi alihatina ya Ibrahim. Terus kongkon takon sing gedhe niku napa? Kabiruhum niku. Gak enak gak hafal Quran. Kula iso nyebut-nyebut iku ya pola sering maca ngoten mawon nggih mboten apa. Sering menyebut, menampilkan itu ya karena sering membaca saja, tidak hafal saya. Kamu Ibrahim yang merusak patung-patung kami. Nabi Ibrahim pinter, dari Allah, diajari Allah. Loh, lah iko pecoke nduk sing gedhe iku ya takonono lho. Nggih. Coba tanya itu sama yang besar itu. Dia pasti tahu wong yang dirusak itu patung-patung yang ada di sekitarnya, pasti tahu itu. Coba tanya aja, siapa yang merusak itu? Fabuhital ladzi kafar. Wah, semuanya langsung bingung. Lah ya opo mosok patung ditakoni. Lah kalau sudah mengerti tidak bisa ditanya, kenapa malah disembah, malah dimintai pertolongan? Wong informasi tentang yang ada di sekitarnya saja dia tidak tahu. Mau kalian tanya hal-hal yang sifatnya gaib. Terus akhirnya Nabi Ibrahim dibakar saja, guys. Pakai emosi, tidak pakai argumentasi sudah, karena argumentasinya Al-Quran itu qat'iyatid dhahiratid damighah. Argumentasi yang telak, nyata dan mengalahkan. Wahasalan gegerei, mendorong, memotivasi sopo Allah ala tilawatihi ing atase maca Quran. Kurang nopo Gusti Allah niku mendorong kita untuk membaca Al-Quran itu sampai ayat pertama yang diturunkan saja berbunyi Iqra. Niku sudah
Dan metode yang dipakai oleh Rasulullah niku yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Niku kirangan niku campur apa enggak niku ayatnya itu ada beberapa yang seperti itu. Angel ngapalno Quran kan konten ya. Ono ayat sing mirip-mirip antara surat ini dengan surat itu, bacaannya sama di depan itu, beda di belakang. Atau sama di depan, di belakang beda di depan. Iku sing kadang garai ngeluh sing hafalno. Akhirnya pakai rumus-rumus sendiri. Itu Quran mendorong ala tilawati. Metodenya Nabi Muhammad dulu merubah masyarakat yang jahiliyah menjadi ahli ilmu itu juga lewat membaca, yatlu alaihim wa yu'allimu. Jadi membacakan ayat dan mengajari mereka. Mboten dijak istighosan tok ae ya, dijak sholawatan ae. Ya sholawatan niku sholawatan, tapi waktunya jangan dibuat sholawatan geruduk merono sholawatan geruduk. Gak ngaji niku sing wayu alimu itu, ilmu itu yang menjadikan masyarakat itu menjadi bagus, istimewa itu ngaji. Pagi, siang, sore, malam digunakan untuk zikir terus. Yo sama zikir yo zikir, tapi yo pakai ngaji. Jangan zikir saja ndak pakai ngaji. Sholawatan ya sholawatan, tapi harus ngaji. Jangan sholawatan saja kemana-mana gerutu nggih. Ya dapat pahala, tapi kualitas itu ndak ada. Kualitas itu, manusia itu kualitasnya di ilmu itu, yang membedakan itu ilmu itu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, itu yang menjadikan Nabi Adam malaikat sujud itu ya karena wa 'allama Adamal asma', itu Allah mengajarkan ilmu. Malaikat enggak. Malaikat ya ilmu sesuai yang mau ditugaskan saja. Cara Israel ya ilmu sapa sing dicabut nyawone ngoten tok wis. Enggak mengerti yang lain. Itu manusia itu mulia itu karena ilmu. Yo zikir itu sudah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, tapi untuk membentuk masyarakat itu ilmu. Ilmu itu. Makanya kalau ada zikir yo dikasih ilmu. Sekarang kan musim majelis maulid dan majelis taklim. Nah, itu cuma majelis taklim itu menjadi tidak efektif atau tidak itu karena tidak memakai kitab, akhirnya gak runtut. Ya tematik sak metu-metune mubalek saja. Mubalek mau bilang apa ya itu yang disampaikan. Tapi kalau ngaji seperti ini ada kitabnya, itu kita bisa runtut. Ilmu itu nanti kalau fikih itu kita menjadi tahu dari awal sampai akhir. Tidak hanya sekedar nasihat-nasihat saja. Tapi memang ngelmoni lah. Quran dielmoni, ibadah dielmoni, termasuk zikir, sholawat itu yang dielmoni dengan yang tidak dielmoni nggih beda. Kalau tidak dielmoni ya nanti diambil suaranya saja. Wah enak suarane tok sing digoleki niku enak suarane. Padahal ta'ziman, mengagungkannya itu harus dengan ilmu baru bisa merasakan. Kenapa kita disuruh bersolawat kepada Nabi? Padahal Allah sudah yusalluna 'alan Nabi. Apa kurang solawatnya Allah dan malaikat sehingga kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Nah itu kan dengan ilmu. Kalau nggak dengan ilmu nggak bisa. Ayatnya jelas, sering dibaca tapi nggak mengerti maksudnya bagaimana. Kenapa kita disuruh bersolawat? Niku. Wa bazlil wus'i pundi wa hasa wal i'tina'i bihi, wal i'tina'i lan nemen-nemeni sampai ikhtiram ini bihi kelawan Al-Qur'an yang sungguh-sungguh nggih.
membacanya, menghafalnya, mentelaahnya, mengkajinya, memahaminya, mengamalkannya itu iktina, sungguh-sungguh. Semuanya sungguh-sungguh, bihi kelawan Al-Quran. Itu nanti akan menemukan makna baru. Katanya kan man jadda wajada, akan menemukan makna baru. Apalagi kalau diamalkan. Ilmu itu kalau diamalkan, itu kita oleh Allah diajarkan lagi ilmu yang tidak ada dalam kitab, dalam penjelasan itu tidak ada, tapi Allah mengajarkan langsung ke dalam hati dada kita. Mulanya saya itu kemana-mana itu tidak pernah niat mengajar, itu tidak pernah. Kesini pun saya tidak niat mengajar. Saya niatnya tolabul ilmi. Saya niat mencari ilmu karena saya juga butuh ilmu. Bukan saya sudah tidak butuh ilmu lalu saya bagi-bagikan karena saya sudah tidak butuh, atau saya merasa sudah banyak ilmu lalu saya bagi-bagikan, enggak. Karena yang membagikan ilmu, yang memberikan ilmu itu Allah. Membaca, mendengar, menulis, menyimak, berpikir, mengulang-ulang dan seterusnya, semua metode di dalam pendidikan itu ikhtiar saja. Tapi apakah Allah akan memberi atau tidak, itu hak mutlak miliknya Allah. Makanya harus disertai dengan adab, dengan hati. Itu supaya Allah tertarik untuk memberikan kita ilmu. Enggak cuma gaya-gayaan ngoten. Gaya-gayaan koyok duwe ilmu, kelambine digedhek-gedhekno, sik ketok alim alamah dan lain-lain. Hanya penampilan saja mboten, tapi betul-betul itu. Karena kalau kita niat tolabul ilmi, itu nanti kita dapat ilmu. Kalau kita niat mengajarkan ilmu lah, kita wong niat memberi, mendapat dari mana? Bahkan khutbah niku saya niatkan tolabul ilmi. Berangkat Jumatan nih loh. Kan menyampaikan ilmu juga itu. Tapi saya tidak niat menyampaikan ilmu, saya niat mencari ilmu. Karena supaya dapat, karena itu bagian dari mengamalkan. Man 'allama ma ya'lam, 'allamallahu ma lam ya'lam lah. 'Allamallahu ma lam ya'lam itu yang kita cari. Siapa yang mengajarkan apa yang dia ketahui, Allah akan mengajarkan apa yang dia tidak ketahui. Contoh ini. Contoh nih, yang terkait khutbah itu kenapa nopo khotib itu kalau zaman Rasulullah pernah tongkat, pernah pedang untuk pegangan, supaya tangannya khotib itu enggak kemana-mana, enggak nunjuk-nunjuk ngoten. Atau kalau enggak ya pegangan tiangnya mimbar itu, kalau enggak ada tongkat ya pegangan itu. Pokoknya tangan itu jangan nah ngeten, pomo mimbarnya model podium ya pegang saja ini. Tangannya jangan kesana kemari. Engko pas nuding-nuding wong kena tunjuk ngeten iki menyakiti. Tangannya begitu. Khutbah. Karena ibadah itu. Ada yang menggambarkan seperti sholat. Khutbah 2 itu seperti 2 rakaatnya duhur, karena Jumat itu kan ada yang mengatakan duhur yang dikosor, makanya jadi 2. Yang 2 itu khutbah itu, sehingga posisi khutbah itu jangan bergerak-bergerak. Khutbah karo salto-salto misalnya. Lah itu sholat itu pengganti 2 rakaat itu. Makanya tenang, makanya kalau sebagian itu dikasih tongkat itu supaya tenang, enggak terlalu banyak bergerak. Noleh ya untuk supaya tahu kalau makmumnya itu ada di sebelah sana, ada di sebelah sana, boleh lah. Kenapa dengan wasiat takwa? Itu karena saya pernah merasakan itu, niki cerita mawon. Itu ternyata khotib itu seperti dimasukkan ke dalam liang lahat. Saya pernah sekali niku tok, tapi itu ketika naik itu seolah-olah masuk liang lahat. Masuk mimbar itu seperti masuk liang lahat. Makanya dalam fikih itu disunahkan duduk mepet sebelah kanan.
Khotib itu sunnah mepet sebelah kanan. Nah itu saya menjadi tahu kenapa mepet sebelah kanan itu, karena kanan itu seperti kanannya kalau kita menghadap ke atas di liang lahat itu kanan kan sebelah sana. Berarti mayit mepet sebelah barat dihadapkan ke arah kiblat, mepet kanan, tidak di tengah, tidak di sebelah timur, mepet kanan. Terus orang mati itu kenapa dimasukkannya dari selatan? Iya kan? Niku sunai kan konten. Itu karena supaya yang masuk kepalanya dulu. Karena dulu ketika lahir metu itu keluar juga kepalanya. Sekarang masuk kepalanya. Lah itu seperti orang masuk ke mimbar itu dari bawah. Kalau peta itu map itu bawah itu kan selatan, atas itu utara. Nggak pernah ada kan khotib itu terus dari atas model perusutan koyok Spiderman nonton ya. Mudun tekan ndukur mungkin. Tapi dari bawah pasti. Nah, dari bawah itu dari selatan, seperti orang masuk liang lahat. Mari ngono Bilal niki adane dengan intonasi yang pendek-pendek kan kalau adzan kedua itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebetulan juga mungkin pada saat itu muadzinnya itu seperti muadzin di dalam kubur nih. Suaranya gemeter, pendek-pendek. Saya tidak bisa membuka kelopak mata, saya rasa seperti dalam kuburan waktu ini. Rasanya niku koyo kudu mencolot metu mau. Mulane wong mati itu semuanya pasti ingin keluar. Lah khotib itu seperti itu, dia itu makanya pesannya itu takwa. Karena pesan wasiat itu pesan kematian. Wasiat itu kan menjelang kematian. Jadi khotib itu wasiat itu dia seperti orang yang mau mati, dikasih tongkat itu mau perjalanan jauh, menjalani kehidupan setelah kematian itu dipegang tongkat menunjukkan perjalanan jauh dan seterusnya. Saya mau lompat nih, tapi untungnya isok melek nih, mau keluar nih. Jadi wong mati niku meneh kepingin metu kabeh. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la as-saddaqa fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Pasti begitu. Ya Allah, mati ini ditunda sedikit saja. Jangan sekarang, besok saja. Kepingin hidup lagi. Nah, itu waktu itu kepingin keluar. Untungnya melek gitu. Oh iya iki Jumatan, selamat nang mencolot wong-wong khotibe Melayu ngoten mesti. Dikira nopo kok Melayu. Itu caranya Allah memberikan ilmu di antaranya yang bisa diceritakan. Wal i'dhami lan ngegungno aibihi, mengagungkan terhadap Al-Qur'an. Makanya membawanya itu saja harus yang mengagungkan. Bahkan tidak hanya Quran, ilmu-ilmu pun itu juga cara membawanya. Kalau dibiasakan dalam taklim itu dicium nonton ya kan sampean. Nah, itu supaya timbul rasa cinta. Karena ini kitab suci, ini isinya ilmu. Wa mulazamatil adabi lan selalu netepi adab. Mulazamah itu berarti selalu maknanya. Karena hanya kita yang melakukan dengan Al-Qur'an. Wabazl misalnya dengan wudu, ngaji ngenten iki jangan tidak punya wudu walaupun tidak Al-Qur'an, apalagi Al-Qur'an itu bagian dari ta'zim, i'dham. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ini ilmu kitab ini bagian dari sya'airallah. Fa innaha min taqwal qulub. Itu bagian dari ketakwaan hati karena mengagungkan ilmunya Allah. Ilmu yang ada di dalam kertas, yang dicetak, yang ditulis. Itu kita ndak kertasnya tapi ilmunya, itu ilmunya Allah. Itu tanda ketakwaan hati. Kalau kita remehkan semua atasnya kertas ini, nah itu kita ndak ada takwanya. Wa bazlil wus'i lan nyurahno kelonggaran, keluasan
kelonggaran waktu, kelonggaran tenaga, kelonggaran apa itu kita curahkan fil ikhtirami ing dalem mulyakno Al-Qur'an. Sampun. Wa ra'aitu wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Dilanjutkan nih. Nanti pertanyaannya jadi satu di belakang saja. Ini nama kitabnya niku karena fotokopiannya langsung di tengah. Oke, judulnya ndak terlihat. Sampeyan tulis judulnya itu Al-Matnus Syarif. Alif lam mim ta nun digandeng semua. Kecuali alif lam, alif kan tidak bisa digandeng. Kalau sudah alif tidak ada huruf yang bisa digandeng setelah alif. Alif lam mim tak nun gandeng. Al matnu matan itu isi. Isi. Kalau bahasa sampean kontennya itu. Asy-Syarif, Al-Matnus Syarif. Matan pinggiran atau kitab ringkas, kitab kecil yang mulia, atau kadang disebut juga Fathul Latif. Kitab ini namanya Al-Matnus Syarif atau Al-Fathul Latif. Fathul Latif nggak pakai al, Fathul Latif. Pembuka dari Allah Al-Latif, Allah yang maha lemah lembut. Niki syarah ini yang saya bawa, niki syarah. Niki karangane Al-Arifur Rabbani Al-Ghautsus Somadani Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Nah, tadi jangan dikira Yai Khalil niku cuma terkenal keramate aneh-aneh tok, mboten. Ulama dulu itu alim-alim, disebut ulama itu karena ilmu, bukan karena sakti. Nek karena sakti itu dukun. Cuma karena orang itu orang awam gitu. Orang awam itu lebih tertarik dengan cerita-cerita kisah-kisah yang heboh. Termasuk ketika menggambarkan Wali Songo itu kan mesti sing digambarno. Iya. Apa itu? Sunan Bonang niku. Buah pinang menjadi emas, ngono-ngono iku senengane. Tongkat jadi ular, ngonten-ngonten iku senengane wong-wong. Padahal ilmu itu yang menjadikan mulia, bukan yang seperti itu. Cuma uang seneng. Kiai Hamid Pasuruan itu terkenal karomanya. Padahal beliau alim, punya kitab-kitab, karangannya kitabnya juga ada. Nah itu begitu. Ini kitabnya Bayai Khalil Bangkala, Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Ini supaya kita mengenal turos-turos ulama kita. Tinggalan-tinggalan karya-karya dari ulama kita. Yo kita mengkaji ulama dari luar, tapi kita juga jangan meninggalkan karya-karya ulama kita. Nah, ini termasuk ini syarahnya ini yang nyarahi ini juga ulama Madura masih hidup. Yaitu Toifur Ali Wafa Al-Maduri. Loh, Al-Maduri berarti Madura. Sapa tokoh Madura? Nah, itu calonnya musonef ya. Rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nah, itu yang tadi dipakai mukaddimah. Ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya panggonane wong mukmin lan wong kafir. Ar-Rahimi tur welas asih ing dalem akhirat panggonane wong mukmin belaka. Di dunia rahmannya Allah itu sedikit tapi diberikan kepada siapa saja. Di akhirat rahmatnya Allah itu luas tanpa batas,
tapi diberikan kepada orang khusus, yaitu orang yang mukmin saja. Berarti oleh akeh. Kalau di dunia ini siapa saja dapat kasih sayangnya, yang sholat, yang tidak sholat juga dapat kasih sayangnya Allah di dunia. Yang taat, yang maksiat juga dapat kasih sayangnya Allah, karena Rahman. Kalau Rahim itu di akhirat. Luas nikmat, kalau nikmat rahmat itu digambarkan 100, kata Nabi, itu yang satu diturunkan di dunia, dan itu untuk semuanya, tidak cuma manusia saja, malaikat termasuk hewan-hewan itu dibagi rata, semua makhluk termasuk tumbuhan itu dapat kasih sayangnya Allah. Tapi itu satu di dunia. Sementara di akhirat nanti 99-nya yang lain itu untuk orang mukmin. Ya, itu padahal di dunia ini kita sudah merasakan enak, masakane enak, ceritane apik, filmnya apik. Nah, ini iso kagum takjub, wahyu, ganteng misalnya. Itu di dunia saja kita bisa terheran-heran. Canggih, enak, winter. Ya, itu dan seterusnya begitu. Di dunia saja kita takjub. Padahal cuma satu dibagi orang awal sampai orang akhir, makhluk pertama sampai makhluk terakhir. Satu, apalagi yang 99-an. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kedue Allah. Sama seperti kemarin yang ada 4 kemarin ya. Kalau diringkas, Allah memuji Allah, Allah memuji makhluknya, makhluk memuji Allah, makhluk memuji sesama makhluk. Semuanya itu lillah. Makanya ada alnya itu. Kita biasa menerjemahkan segala puji. Segala itu satu atau banyak? Segala itu pasti banyak. Segala itu banyak. Segala puji. Berarti banyak pujian yang tidak dihitung. Kalau diringkas 4, itu miliknya Allah. Sehingga kita tidak berhak dan tidak perlu merasa layak untuk dipuji. Setiap kali ada orang memuji kita, kembalikan itu kepada Allah. Karena kita keyakinannya alhamdulillah. Bukan kita, tapi lillah. Yang layak dipuji itu Allah. Loh, sampean niku ngene, di dalam hati saja tapi nggih, enggak usah dibantah orangnya, cek gak tahu-tahu. Allah yang layak dipuji. Saya banyak kekurangan. Ini orang memuji karena tidak tahu kekurangan saya. Ya Allah, jadikan saya lebih baik dari yang dia katakan. Ampuni apa yang tidak dia ketahui. Dan besok jangan ditagih. Itu yang doanya Sayyidina Ali kemarin itu. Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun waghfir ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Itu Sayyidina Ali kalau dipuji doanya begitu. Sehingga tidak terlena dengan pujian. Karena pujian itu racun. Orang kalau dipuji dia menikmati, dia berhenti. Berhenti itu sudah rugi. Apalagi dia ujub sombong, tambah hancur. Gara-gara dipuji sombong, hancur. Maka hati-hati dengan pujian. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tambahi rahmat takdim lan tambahi keselamatan muga tetep ing atase utusane Allah. Siapa Sayyidina Gusti kita, penghulu kita, pemimpin kita. Nabi Muhammad disuruh Allah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku iki sayyidnya anak cucu Nabi Adam wala fakhr, tidak congkak. Menyebutkan ini bukan karena congkak, tapi memang diperintah Allah. Baik di dunia maupun di akhirat. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Jadi kita mengatakan sayyidina itu memang Rasulullah sendiri mengatakan dirinya ana sayyidu waladi Adam. Sayyidina Hasan saja, Sayyidina Husain saja disebut Sayyidu Syabab fil Jannah. Ketika Abu Ubaidah datang, Kanjeng Nabi heran melihat sahabat yang lain, sahabat Ansor. Loh, kalian kok diam saja? Kumu ila sayyidikum. Kumu ila sayyidu. Kalian berdirilah untuk menghormati pemimpin kalian. Makanya kita hadirin dimohon berdiri. Presiden, nah ngonten itu memang dalam Islam boleh seperti itu. Kanjeng Nabi begitu dulu. Sahabat Ansor kok nggak berdiri? Ayo ngantek iki pemimpin sampean teko iki. Nah,
Muhammad ibni Abdillah, Muhammad putra Abdillah, putra satu-satunya. Karena Abdullah ketika Aminah hamil itu dan baru berusia 2 bulan itu Abdullah meninggal. Kehamilannya usia 2 bulan Abdullah meninggal. Abdullah itu dijuluki Qomarul Batha, rembulannya tanah Mekah. Batha itu lembah, kota Mekah itu Batha. Na'riful Batha wa khaifu mina, itu nama Batha itu. Khaif, Masjid Khaif itu ada. Mina, na'riful Batha wa khaifu mina. Fa'laman hadza wa kun wa kuni, dan seterusnya. Idolanya orang Mekah dulu Abdullah itu. Wa ala alihi, tapi meninggal usia muda, usia 24 tahun meninggal. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi wa man lan wong walahu kang ngiring-ngiringi sahabat tabiin dan seterusnya itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis untuk muqaddimah di dalam kita mempelajari ilmu. Talabul ilmi, terkenal sekali hadis ini. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi utawi nuprih ilmu, mencari ilmu. Mencari itu berarti harus bersungguh-sungguh, tidak boleh berdiam diri. Itu baru disebut tolak, mencari, harus berusaha. Gampangannya kudu payah. Mencari ilmu itu harus payah. Kalau ndak payah ya ndak mencari. Mencari kok nggak payah, ya ndak mencari, menunggu itu berarti. Makanya bosan karena ndak mencari. Kalau mencari itu menyenangkan, susah tapi menikmati. Mencari ilmu kok bosan, itu berarti dia tidak sedang mencari, dia sedang menunggu. Artinya kurang, kerja kerasnya itu kurang membaca, kurang mengulang-ulang, dibaca berkali-kali, kalau perlu dihafalkan ilmu-ilmu itu. Dilihat lagi, kalau dalam taklim dulu pelajaran hari ini itu kita baca 7 kali. Setelah dapat ilmu kita baca 7 kali. Besok pelajaran hari ini itu kita baca 6 kali. Yang diajarkan hari ini besok itu tidak diajarkan tapi kita baca 6 kali. Yang diajarkan pada hari besok, misalnya sekarang Jumat, besok Sabtu, berarti hari Sabtu, pelajaran hari Sabtu itu kita baca 7 kali plus membaca pelajaran hari Jumat 6 kali, 13 misalnya. Nanti hari Ahad, pelajaran hari Ahad dibaca 7, pelajaran hari Sabtu dibaca 6, pelajaran hari Jumat dibaca 5. Pernah sinau model ngonten mboten sampean? Ayo berarti durung temen. Berarti berapa? 13 ditambah 7, 20 sudah. Pokok ditambah pitu-pitu terus. Bener? Mboten ditambah 5. 13 ditambah 5, 18. Nanti hari Senin, yang Senin dibaca 7, yang Ahad dibaca 6, yang Sabtu dibaca 5, yang Jumat itu tidak ditinggal, masih dibaca tapi 4. Itu tidak hilang. Sinau model begitu tidak hilang. Sampean kalau belajar semua ilmu apa saja itu, cara belajarnya begitu tidak akan hilang. Kapanpun dibutuhkan ilmu itu datang sendiri. Kalau kita hanya mendengar sekali lalu mari ngaji didekek, ditutup, duwekek lemari. Yo opo iso eling wong maca sepisan nduk ngarepe guru tok. Di kamar, di rumah ndak dibaca lagi, ndak diulang-ulang. Bagaimana bisa ini? Tapi kalau 7 besok diulang 6, besoknya diulang 5 yang pelajaran sekarang. Sampai hari ke-7-nya diulang 1 kan, terakhir diulang 1. Itu sudah numpuk itu. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Nah itu tolak, itu namanya tolak. Tapi kalau tidak seperti itu ya gampang bosan.
Padahal kiai dulu itu kalau nerangkan ndak enak. Kalau kiai sekarang nerangno enak-enak. Kiai dulu nerangno mboten enak. Kulo menangi kiai banyak yang kalau menerangkan itu ndak enak. Tapi itu ndak mengurangi semangat kita untuk tolabul ilmi, karena yang penting itu justru kita mutolaah membacanya berkali-kali itu bukan metode cara mengajarkannya itu enggak. Karena itu cuma sekali. Yang menjadi ilmu itu yang kita baca berkali-kali itu. Kalau guru kan cuma nerangkan sekali, hebat koyo opo, enak koyo opo, kalau sekali hilang. Apalagi wis gak enak sekali pisan gitu. Kiai biyen niku gak enak nek nerangno niku, gak enak nggih. Lah sakniki nek kiai nerangno gak enak yo langsung ndak ada yang ikut, wis rai buyar nonton mesti gitu. Akhirnya jadi enak-enakno kan, atau malah dikasih bonus ngaji kayak duit kayak anu supaya wong-wong seneng ngaji. Akhirnya niatnya sudah berbeda, tidak lagi tolabul ilmi, tolabul viral, tolabul mal, tolabul macam-macam. Artinya bukan ilmu yang dicari. Yo dapatnya ndak ilmu, cari ilmu dapatnya jodoh. Jajal ini ya lewatnya budale karo lirik golek jodoh, oleh jodoh. Ya ndak apa-apa, lumayan kan oleh ceperan gitu. Tapi ya ilmune kudu oleh, lan oleh jodoh itu berarti gak golek ilmu, golek jodoh. Nang kono lho are ayu-ayu, waji merono. Iku faridotun, fardu sangat wajib sekali. Fardun itu wajib. Kalau faridun tambahan ya itu sudah mubalaghah. Alimun, karimun, basitun. Alim, karim, majid, itu wazan mubalaghah. Artinya sangat. Maha kalau sifatnya Allah. Faridun itu sangat wajib. Ini ditambahi tak lagi. Jadi double 3. Wajib, sangat wajib, wajib saja itu fardun. Kalau faridun sangat wajib. Kalau faridotun sangat wajib sekali. Sangat wajib sekali. Mencari ilmu itu sangat wajib sekali. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang. Ini riwayatnya ada 2, ada yang muslimin saja, ada yang ditambahi wa muslimatin sekalian. Karena Islam itu tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Wal hafiduna furujahum wal hafidot was-shaimuna was-shaimat, ini kalau wadzakirunallaha katsiran wadzakirat itu sama. Laki-laki perempuan itu sama. Beda itu hanya di fungsi dan tugasnya saja. Kedudukan di hadapan Allah itu sama. Kalau laki-laki itu Allah bisa memberi ilmu, perempuan pun Allah bisa memberi ilmu. Kalau betul-betul mencari, berusaha. Lah sekarang itu yang betul-betul berusaha itu justru yang perempuan. Mulanya biasanya sekolah itu yang ranking 1 sekarang sering kali perempuan sekarang ya. Soalnya sing lanang dolen, nah ini, sing wedok malah tekun. Lah yang tekun itu yang dapat ilmu, bukan laki-lakinya, tapi tekunnya itu loh. Kalau laki-laki tekun, ya laki-laki dapat ilmu. Perempuan tekun, perempuan dapat ilmu. Sama-sama tekun, sama-sama dapat ilmu. Kalau laki-lakinya ndak tekun, perempuan yang tekun, ya perempuan sing ranking 1. Ya. Sing lanang bagian gudo wae. Ala kulli muslimin wa muslimatin, sama. Makanya dulu Rasulullah juga memberi waktu khusus untuk mengajarkan ilmu kepada ibu-ibu. Ada jadwal khusus ngaji khusus ibu-ibu Rasulullah itu ada. Karena sahabat perempuan nggih protes. Jenengan kok mulang sing jaler tok, lah kita niki kan nggih umat jenengan. Kita juga butuh ilmu, butuh bertanya. Akhirnya dikasih waktu kali Kanjeng. Arkanul Islami wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah.
Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Oh, iki lali. Nggih. Iya, Mas. Apakah benar jika khotib sedang berkhutbah apabila jamaahnya tidur atau tidak mendengarkan khutbah itu bisa mengurangi pahala? Kalau mengurangi iya pasti. Karena harusnya dapat ilmu, dapat nasihat, tidak dapat. Nggih. Tapi sholat Jumatnya tetap sah. Nggih. Sholat Jumatnya tetap sah. Yang khilaf itu bicara. Nggih. Karena bicara itu ganggu, sebab khutbah itu wilayahnya imam untuk khotib, khutbah, khotibnya kalau sekarang. Karena sekarang kadang-kadang imam dan khotib itu sendiri-sendiri, ya. Ono sing ditugasno ngimami, ono sing ditugasno khutbah. Kalau dulu kan yo khotib itu sekaligus menjadi imam. Lah kan, tapi sekarang kadang-kadang khotib itu nek dikongkon dadi imam, khutbahnya enak, begitu maca waduh, lafate makhorijul hurufnya itu nggak karu-karuan. Ternyata pinter ceramah tapi gak iso ngaji Quran. Nah, sampean mulane cilik-cilik ngaji Quran itu dasar nggih. Dasar itu. Kita itu dari kecil memang harus Quran dulu yang dibaguskan. Metodenya itu begitu. Iya. Biasanya ngonten niku polahe gak mondok. Nggih. Karena ndak mondok. Kalau mondok itu disaring, walaupun masuk pondok usia tua, dites Qurannya. Karena takutnya nanti jadi mubalek ndak bisa baca Quran. Papiru ilawo, oh, papiru ngoten kayak iso muni fa. Jadi kalau mengurangi, iya karena harusnya dapat ilmu, harusnya dapat nasihat. Ndak, kecuali yo pancen mike mati utawa speakere lagi error nggih gak iso dirungokno, waduh wis tinggal turu nggih. Atau khotibnya muter-muter dirungokno iku iki sing opo sing diterangno iki nggih, nggarai puyeng kan muter-muter itu akhirnya seperti obat tidur, terlalu panjang muter-muter wis turu kabeh, ditinggal turu melek sik durung mari lho, durung mari turu maneh nggih. Sampean ya biasane ngono ya. Niku kena angin surga ya. Padahal wis mari adus Jumat. Nggih, suweger budal Jumat suweger pakai minyak wangi, bajunya baru. Tapi tutup masjid isok turu. Nggih, kena angin surga, enak ya. Tapi nek nonton bioskop, nonton film kan gak isok turu. Kena angin neraka balik panas gak iso turu nggih. Swarga silir-silir kudu turu wae nggih. Makanya khotib jangan panjang-panjang kok selok turu kabeh. Mumpung sing turu sik siji loro gak apa-apa ndang diakhiri saja. Nggih. Nggih, yang lain? Enten? Ndak ada. Nggih. Berbentak-bentak mulai dari al-alaq sampai 5 Nggih. terus kemudian yang lain. Kenapa kok dalam susunan sekarang itu dimulainya dari surat Al-Fatihah? Kenapa enggak juga al-alaq terus apa? Nggih. Al-Quran itu turun dengan dua metode. Yang pertama sekali turun itu pakai anzala. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu yang turun sekali dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah atau Baitul Ma'mur, langit dunia, langit yang dekat dengan dunia. Itu sekali turun. Itu pakai anzala yunzilu inzal. Oke. Makanya pakai anzalnahu. Ada lagi yang inna nahnu nazzalna dzikra, yang pakai fa'ala, nazzala, itu turun yang dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah.
Oh wayahe mudun iki, wayahe mudun iku. Lah, yang turun pertama itu yang seperti Quran yang kita baca sekarang itu. Dari situ kemudian diturunkan sesuai dengan kebutuhan gampangannya. Lah, nanti Rasulullah itu setiap Ramadan atau bahkan tidak menunggu Ramadan dalam satu riwayat itu. Jibril itu setiap kali beberapa kali turunnya khususnya Ramadan nggih, mulane enten darusan itu. Yang masyhur itu yang riwayat Ramadan itu beliau mengoreksi bacaan itu. Ini taruh setelah ini taruh di sini. Jadi dirubah, peletakannya itu dirubah. Urutannya itu diganti. Tidak seperti turun yang sesuai nazzalna tadi itu. Yang turun bertahap tadi itu. Tapi dikembalikan seperti turun sampai terakhir menjelang Rasulullah wafat itu Jibril turunnya itu sampai 2 kali. Untuk tadi itu ngoreksi, menyusun, meletakkan yang seperti urutan yang sekarang itu. Dimulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, An-Nas yang terakhir. Itu tauqifi, mboten karangane ulama atau dulu zaman Umar, Abu Bakar, Utsman tidak. Tapi itu memang tauqifi. Rasulullah, sahabat menghatamkan Al-Quran seperti Sayyidina Utsman. Utsman itu kalau tahajud tidak seperti sampean, banyak rokaatnya. Utsman itu sahabat, Utsman bin Affan itu kalau tahajud cuma 2 rokaat saja. Tapi rokaat pertama itu 15 juz, rokaat kedua 15 sampai akhir. Jadi rokaat itu khatam. Lah khatam itu ya sesuai urutan yang seperti sekarang itu. Ngurut no khatam itu seperti urutan yang sekarang itu. Dan itu beliau dapatkan dari Rasulullah. Urutan-urutan itu. Makanya ada darus itu. Ramadan itu digunakan momen untuk itu. Zaman Rasulullah itu. Makanya Ramadan itu syahrul Quran. Kalau Rajab itu syahrul istighfar, Sya'ban itu syahrul sholawat, Ramadan itu syahrul Quran. Bulan kita memperbaiki Al-Quran itu Ramadan. Nah itu ngonten ceritane ya. Jadi bukan karya atau karangan boten, tapi memang seperti itu. Dan sahabat ketika itu masih komplit sehingga mereka kesepakatan mereka tidak protes, tidak komplain itu menandakan bahwa mereka sepakat memang seperti itu. Saya dapat dari Rasulullah ya seperti itu. Nggih, mboten komplain, "Oh ndak, saya ndak seperti itu," mboten. Nggih, beberapa karena memang Quran itu ala sab'ati ahruf, ada beberapa yang berbeda, tapi itu tidak berbeda yang menyebabkan para sahabat itu pecah atau bagaimana. Akhirnya terjadi yang sekarang itu. Yang kita baca itu yang anzalna fi lailatul qadar, yang turun al-alaq dan seterusnya itu yang nazzalna dzikra. Ya. Nah, nggih, Mas. Terakhir ya. Kenapa di huruf hidayah itu diawali dengan alif? Kalau tidak diawali huruf seperti lainnya. Iki pasti teko Solo iki. Nggih. Sampean mana? Solo saya. Saya Solo. Kenapa Mas? Guyon Mas nggih. Napa? Huruf lainnya seperti ya. Kenapa tadi coba diulang? Kenapa di huruf hidayah itu diawali dengan alif? Coba huruf lainnya seperti ya, o, ba. Nggih, Allah niku kan alif. Nggih. Dan segala sesuatu itu munculnya adanya itu dari Allah. Maka orang Arab itu memulai hurufnya itu dengan huruf alif. Allah. A, alifnya itu. Allah, penulisan Allah. Alif, ba, ta, sa. Itu saja kan urut niku.
titik 1, titik 2, titik 3 ya. Karena memang urut itu begitu. Dari yang awal itu Allah, wal awwalu. Maka awal Allah alif itu ditaruh di awal. Ya. Alif. Ngoten. Bak mari ngoten. Kenapa gak tak dulu lah? Tak titik loro karo bak titik siji yo mesti dhisik siji bak tak sa sin shin. Nah sing gak ono titike karo ono titike mesti gak ono sebab al aslu al adam. Asalnya segala sesuatu itu ndak ada. Titik itu asalnya ndak ada. Maka yang ndak ada itu yang didahulukan, baru kemudian yang ada titiknya. Anggok sampean protes, jim hak kok iku lah hak kok gak ono titike didekek tengah ya. Iku golek ono dhewe nggih ya. Kenapa kok? Nah, tapi nek dijawab iso Mas. Jawab iku gampang. Tapi sampean golek dhewe. Kenapa hak itu? Kan harusnya kalau seperti sin, shin, shot, dot ya. Tok, dot kan diawali yang ndak ada titiknya kemudian ada titiknya. Iki pertanyaan nganggur iki yo daripada gak takon ya. Artinya tapi membahas seperti ini pun ada ilmunya ngoten nggih. Bahas ngene iki ono ilmune rek nggih mboten ngawur. Kula jawabnya yo gak ngawur nggih. Karena memang begitu, al asli itu al adam. Segala sesuatu itu asalnya ndak ada. Makanya sampean kalau ndak melihat najis, ndak ada bau, ini terkait fikih nggih. Ndak ada bau, ndak ada warna, ndak terlihat najis, ya ndak usah dihukumi najis, wong ndak ada kok dihukumi najis. Tapi kalau tadi ada, padahal belum dibasuh, kok sekarang hilang, sopo sing ngelap iki? Nah itu namanya najis tapi hukmiyah. Dihukumi najis, meskipun najisnya ndak kelihatan. Kenapa dihukumi najis? Karena saya tahu sendiri betul di sini tadi ada najis. Dan sekarang kok ndak ada, padahal saya tanya ndak ada yang membasuh, belum dibasuh. Ya sekarang berarti tinggal membasuh saja sehingga menjadi suci. Tapi kalau ndak tahu dan tidak ada, ya berarti tidak dihukumi najis. Lho be ojo digawe hukum. Nggih, wong be ono najis, oh be kok. Itu karena asalnya tidak ada sehingga kalau ndak terlihat ya dianggap ndak ada. Nah niku ngoten. Nah itu jim hak kok lah iku sing telu nggih. Engko sampean golek ide nek gak ono engko sampean nang sepanjang engko tak jawab ya. Sampean tulis nang omahku engko tak jawab. Nggih. Nah, nggih, sampun. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.